harus melupakan Afifah. Semakin cepat kamu melupakan dia, itu lebih baik. Dan kamu Afifah, kamu juga harus melupakan Rehan. Karena kalian tidak akan pernah bisa bersatu. Kasihan Rehan. Anak ibu sebenarnya dia bisa memperjuangkan cintanya kepada Afifah. Awas kamu kalau berani lagi mengungkit masa lalu saya. Lupakan dia. Lupakan kalau Rehan itu anak kandung saya. Bu Elis memberikan uang ini supaya saya tidak mengatakan kalau Rehan itu adalah anak kandung Bu Elis. Abah udah mau pergi nih, kamu masih belum berangkat? Apaan sih, Bah? Lagi nonton TV, lagian capek, bentar lagi baru berangkat. Bisa aja alasannya. Bilang aja, kamu nunggu Abah pergi, terus nanti, nah udah deh. Kamu pakai kesempatan untuk berdua-dua sama istri Abah, ya kan? Abah kok nggak percaya sama anak, pasang hidden cam, CCTV yang banyak di rumah. Mana ada maling ngaku. Udah pergi sana. Kan kamu bisa istirahat di kafe. Daripada ribut terus sama Abah. Ayo cepet. Ayo. Ya, Wak. Akan berangkat. Cepat. Taruh duluan nih, kasih sama Badrun. Teh. Naon? Di rumah ini cuma Teteh yang Asep bisa percaya buat jaga si Afifah. Jadi selama Asep pergi, Teteh jagain. Jangan sampai dia keluar, jangan sampai dia ketemuan sama si Rehan. Asep, bukannya Teteh keberatan. Tapi kan Asep tahu sendiri gimana liciknya istri mudanya Asep. Nanti kalau dia kabur kumaha? Gimana kalau kita nyewa bodyguard, Pak? Bodyguard? Pasti Teteh ujung-ujungnya duit lagi nih. Tak Asep kan udah tahu pasti ujung-ujungnya duit. Makanya nyewa wae bodyguard. Ya, nyewa bodyguard tidak mahal. Paling-paling juga 5 juta satu orang. Oh, 5 juta? 5 juta teh mahal teh. Kok mahal? Teteh apa gunanya? Mau bayar 5 juta. Ya, kalau nanti dia kabur, Asep teh jangan nyesel. Apalagi kan Asep teh perginya mau lama, 3 hari. Nah, nanti kalau dia kabur malah keluar negeri kumaha? Ya, iyalah. 1 juta. Asep kasih 20 juta weta. Nuhun atuh. Bagus. Aku teh bisa foya-foya pakai uang ini. Ngapain juga nyewa bodyguard? Lebih baik buat shopping. Abah, sebaiknya cepat berangkat. Nanti ketinggalan pesawat loh. Alah, Umi. Kenapa sih Umi pengen buru-buru Abah pergi? Hah? Umi pengen buru-buru ngelayap ya? Ya. Abah, Umi kan gak pernah kelayapan. Kalau Umi pergi itu juga kan mau kasih tahu Syah kalau ada pengajian. Habis itu gak kemana-mana kok. Itu juga kan izin dari Abah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Nggak usah dijawab. Nggak bisa kayak begitu. Hah? Selalu aja membantah apa kata laki. Nih, dengar ya. Abah berangkat. Jangan kemana-mana. Terutama kamu. Kamu nggak boleh pergi apapun yang terjadi. Ya, Teh, Asep berangkat. Masuk. Masuk. Mau teh. Masuk. Nggak mau teh. Nggak mau teh. Jangan kurung. Nggak mau teh. Nggak mau teh. Diam. Nggak mau. Diam. Aku cuma menjalankan tugas dari suami kamu. Duh Teh, jangan seperti inilah Teh. Afifah tuh gak akan macem-macem. Dia tuh gak akan pergi-pergi. Teh, Afifah tuh bisa dipercaya.
Gak macam-macam kumaha. Kelakuannya selama ini udah tidak bisa dipercaya. Diam lo. Wak, udah Wak, kurung aja Wak. Selama nggak ada Abah nih ya, dia tuh pasti mencoba buat deket-deketin sama Alef. Asma, kamu jangan bikin suasana tambah panas. Masuk. Nggak mau. Teh, Masuk. Masuk. Diam. Diam. Awas ya. Jangan coba-coba berani ngelepasin dia. Abah nggak ada pengganti yang lebih semena-mena dari Abah. Ngomong apa barusan? Enggak, Wak, enggak. Tadi Ningsi mau ngasih tahu ke Umi kalau hari ini Umi ada tausiah dan kita harus pergi. Ingat ya Marwah, setelah selesai tausiah cepat pulang. Jangan kelayapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Sekarang aku juga mau pergi. Mau belanja yang banyak. Pakai uang yang dikasih si Asep tadi. Ya Allah, sampai jam segini aku masih dikurung. Lapar, aku haus. Nggak ada makanan, nggak ada minuman di sini. Teh, tolong bukain Teh. Aduh, aku haus. Aku lapar Teh. 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 Teh tolong bukain Teh, aku haus. Tenggorokan aku sakit. Teh. Oh, aku haus banget ya. Uang buat bayar bodyguard bisa buat belanja-belanja kayak gini. Mudah-mudahan si Asep sering-sering pergi jadi aku bisa terus dapat duit dari bohongin si Asep. Aku yakin Afifa tidak akan berani kabur walaupun dia tidak sewa bodyguard. Ngapain mana teh lihat-lihat? Mau. Biar kamu teh mau, tidak mungkin saya kasih, ini teh punya saya sendiri. Wak, kenapa, Wak? Ya udah, Wak, panggilin Afifa ya. Alhamdulillah, Wak. Makasih banyak ya, Wak. Iya, Neng. Wak, Neng. Wak kesakitan. Kenapa, Teteh? Yaudah kita lihat, ayo, yuk. Ya Allah, Teteh kenapa Teh? Teh kenapa? Yaudah, tunggu. Aku panggilin dokter ya, sebentar, Bu. Wak. Biar cepet ketemu sama dokter, aku harus cari ojek aja deh. Tapi mana ojeknya ya? Nggak lewat-lewat. Afifah? Kamu ngapain di sini? Mau kemana kamu? Mas Rehan, aku mau ke dokter. Wah sakit, sesak nafas, makanya aku mau manggil dokter. Ya Allah, wah sakit. Yaudah aku antar yuk. Yaudah. Ayo. Aduh. Klien nggak bener nggak bener. Enaknya aja. Batalin meeting ngedadak kayak begitu. Jadi rugi banyak jadinya. Rugi tiket pesawat, rugi waktu, rugi tenaga. Badrun, kok diem aja kamu? Abang ngobrol sama kamu juga. Enak aja, diem aja. Apa gunanya kalau nggak ada reaksi, Iya, atuh bah maaf bah. Badrun kan nggak tahu kalau abah ngajak ngobrol Badrun. Jangan pelan-pelan, cepetan dikit dong, biar cepet ah. Iya ini mau cepat ini juga Badrun, cepat bah. Hati-hati dong. Iya bah, iya.
Afifah sama Rehan. Ternyata benar dugaan aku. Mereka cari-cari kesempatan. Rehan! Afifah! Hei! Rehan! Pura-pura budak lagi. Don. Oh, Wak keselak. Bangun, Wak. Bangun, Wak. Wak, bangun, Wak. Wak, bangun. Ngapain sih? Nepuk dada saya segala. Menyakitin ya? Ya. Saya tidak apa-apa, saya sehat, saya baik-baik. Nolongin Uwa keselak. Jangan bohong. Telis! Gawat. Si Afifah kan lagi keluar cari dokter. Aku tidak akan kasih tahu ke Asep kalau Afifah pergi. Biar Asep tidak ngamuk. Sep, Asepnya udah pulang? Meetingnya nggak jadi. Nggak jadi keluar kotanya. Mana bodyguard? Hah? Kenapa sih Afifah masih bisa keluar? Afifah tadi dikurung gitu sama Teteh. Ada di gudang. Alah udahlah, Teteh jangan bohong. Asep lihat sendiri, Afifah lagi boncengan naik motor sama Rehan di jalanan sono. Asep kan udah kasih duit sama Teteh, iya kan? Buat nyawa bodyguard. Mana bodyguardnya? Nggak ngajar si Afifah. Bilang mau cari dokter, tapi cari-cari kesempatan dia malah jalan sama Rehan. Sep, Teteh tidak tahu soal itu. Mungkin dia teh kabur tanpa sepengetahuan Teteh. Enggak. Bodyguardnya nggak ada kan? Duitnya dipakai belanja sama Teteh kan? Teteh tega ya Teteh ya? Tega pisan ke Asep Teteh. Ke Adi sorangan, masih kena ditipu. Duitnya habis pakai belanja kan? Asal nggak mau tahu, balikin. Sep, jangan diambil atuh, kumaha. Balikin ya? Jangan atuh Sep. Ini baju sudah Teteh beli. Udah dipilih-pilih capek-capek. Masa minta dibalikin? Ih, Asep teh kumaha. Kalau nggak mau balikin, Rehan mau dilaporin ke polisi sama Asep. Karena udah bawa istri Asep kabur. Asep! Berani ya, kamu yang pacaran berdua ya? Berani. Abah, ini ada apaan sih? Ada apaan? Udah ketahuan kamu habis selingkuh. Ada apaan? Abah itu salah paham. Aku tuh nggak selingkuh sama Mas Rehan. Aku tuh manggil dokter karena Teh Eli sakit tadi. Ini dokternya. Kamu teh kalau ngomong gak usah bawa nama Teteh. Teteh sakit. Tingali. Teteh sehat. Teteh kan tadi sakit. Aku sendiri ngeliat kok. Mbak Darsi juga ngeliat tuh Mbak Darsi saksinya. Awas ya, kalau kamu berani ngaduk semuanya. Kurung. Ngomong cepat apa yang kamu lihat tadi. Iya Abah. Wah, nggak sakit kok Abah. Halo? Kayaknya Mbak Darsi teh dipaksa buat bohong ini mah. Pasti Mbak Darsi ketakutan sama Teh Elis. Sampai-sampai dia berbohong gini. Jadi jelaskan, kamu yang bohong dasar. Abah udah. Pak Asep tenang. Pak Asep tidak berhak memukuli Mbak Afifah. Meskipun Mbak Afifah itu istri Bapak. Jangan ikut campur ya. Ini urusan keluarga saya. Pak Asep, saya tidak bermaksud itu campur. Tapi Bapak perlu ingat, siapapun yang melihat kejadian KDRT wajib melaporkan ke polisi, Pak. Gawat. Kalau ngotot terus, bisa-bisa dokter ini ngelaporin ke polisi. Di penjara. Ya kalau begitu, saya berunding aja lah sama istri saya. Saya nggak melakukan kekerasan. Ya. Baik. Mbak Afifah yang tenang ya. Kalau sampai Mbak Afifah mendapatkan perlakuan KDRT, bilang ke saya. Nanti saya laporkan ke polisi. Permisi. Abah jangan, Abah. Nggak mau, Abah. Abah. Pegang. Abah jangan pukul aku, Abah. Udah.
Apa sih kamu? Tak ngebahas pacaran, dia harus dihukum, tahu kamu? Abah, kalau kalian pukulin Afifah, masalah juga nggak bakalan selesai. Untung Abah nggak jadi meeting. Untung Abah nggak jadi pergi. Jadi bisa nangkep kamu sama kamu pacaran. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi sini? Ribut-ribut terus. Bukannya Abah tuh harus meeting. Untung Abah batal meeting. Untung pulang lagi. Jadi bisa nangkep basah ini sama ini pacaran. Bisa ketahuan kan? Untung semuanya batal. Enggak, Mi. Ini gara-gara Umi. Gara-gara Umi nggak becus ngedidik anak. Abah juga nyesel punya anak model begini tuh. Umi aku sama sekali nggak pacaran sama Mas Rehan, Umi. Mas Rehan itu cuma nganterin aku pulang. Kita nggak sengaja ketemu di jalan. Kita itu mau ngebawa dokter ke sini, Umi, karena kasihan sama Teli sakit. Udah. Nggak usah ngarang cerita. Sekarang udah deh, kamu angkat kaki dari rumah ini. Pergi dari rumah ini. Abah, tolong Abah jangan usir Rehan, Bah. Umi khawatir nanti kalau Rehan sakit seperti waktu itu dia kurang istirahat, kurang makan. Tolong, Bah. Jangan usir Rehan, Bah. Umi mohon. Baik. Kalau dia nggak mau angkat kaki dari rumah ini, kalau dia nggak boleh pergi dari rumah ini, Afifah juga akan Abah bikin untuk tidak bisa pergi dari kamar. Pegang. Jangan sampai dia lari. Abah mau ngapain? Abah! Afifah lari. Ma, jaga. Pegang Afifah. Mana Afifahnya? Lari dah, kejar aku, Sep. Kenapa dia lepas? Nggak tahu, Bah. Abah berhenti, Abah. Abah mana Afifah? Tuh ke sana ke atas. Mbak, ini ada apa sih sebenarnya? Kasihan yang Afifah. Wak nuduh yang bukan-bukan. Jadinya disiksa deh. Kamu nggak akan bisa lari. Sekarang kamu nggak akan bisa lari lagi. Abah, aku mohon jangan sakitin aku, Bah. Ya, tapi kamu harus dihukum karena kamu udah berani ngelawan Abah. Kamu harus dihukum ya. Ajar terus. Sekarang kamu harus merasakan bisi panas ini. Kamu berhenti, Abah. Udah, Abah jangan celakain Afifah. Ini hukuman buat dia. Dia sudah ngelawan Abah. Apa penting? Rehan, kamu kena. Allah Akbar. Wah! Teteh! Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu lihat Uwa jadi celaka. Abah kenapa nyalain Rehan? Abah yang dorong Uwa. Abah yang nyelakain Uwa. Kamu yang salah. Kalau kamu nggak selingkuh sama si Afifah, nggak akan kayak begini, nggak akan Abah hukum dan nggak akan terjadi kayak begini. Kamu salah. Astagfirullahaladzim, Abah. Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Sekarang kita harus bawa Teteh ke rumah sakit. Aa, tolong angkat Teteh. Bawa ke mobil ya. Sudah. Astagfirullahaladzim. Rehan, ini semua gara-gara kamu. Gara-gara Afifah. Jadinya kayak gini. Abah marah, Telis celaka. Gara-gara kamu berdua. Kenapa Abah nyalain aku terus sama Mas Rehan? Tapi membantah pun percuma. Abah pasti nggak mau ngalah. Heh, Apipong. Nggak usah so sedih deh. Ini semua tuh gara-gara lo, tau nggak? Lo tuh pembawa sial di keluarga gue. Kacau. Asma. Udahlah, jangan memperkeruh suasana kayak gitu. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Bukan Afifah yang rusak keluarga kita. Kamu tahu kan siapa? Susah sih kalau lagi jatuh cinta mah. Kacau. Coba ngomong lagi sama A. Coba ngomong lagi kayak gitu. Rehan, Asma bener. Kamu tuh cinta sama Afifah. Udah jelas-jelas hubungan kamu nggak boleh. Udah jelas-jelas dia jadi istri Abah. Masa dia cinta? Ngawur kamu tuh. Udah. Abah, Aa. Duh, ini kan rumah sakit. Jangan membahas di sini. Jangan pakai emosi, ya Allah. Pasien-pasien kan terganggu semuanya. Rehan,
kamu harus melupakan Afifah. Semakin cepat kamu melupakan dia, itu lebih baik. Dan kamu Afifah, kamu juga harus melupakan Rehan. Karena kalian tidak akan pernah bisa bersatu, meskipun Abah menceraikan kamu. Umi benar. Umi benar. Udah dibacain sama Umi tuh. Bagaimana aturannya. Kalian tuh nggak bisa bersatu. Udah lupain deh. Umi kenapa ngomong gitu sama Rehan? Umi tahu persis Rehan cinta sama Afifah. Rehan sama Afifah itu saling cinta, Umi. Abah enggak. Abah nggak pernah cinta sama Afifah. Abah nikah sama Afifah cuma untuk nyiksa Afifah. Di dalam surat An-Nisa ayat 22, Allah berfirman, dan jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kamu, terkecuali di masa yang telah lampau. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang engkau tempuh. Umi benar. Kamu dengar kan? Ayatnya udah dibacain sama Umi. Jadi jelas bagaimana hukumnya. Udah jangan ngarepin istri Abah lagi. Jadi, perawat yang ada di tayangan CCTV ini, kamu kan? Saya benar-benar tidak menyangka kamu bisa berbuat sehina ini. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Bu, tolong Bu. Maafin saya, jangan dipecat Bu. Saya melakukan itu semua karena terpaksa. Saya butuh uang untuk biaya anak saya sakit, Bu. Tolong Bu, jangan dipecat saya. Maaf Tika, pihak rumah sakit tidak bisa mentolerir kelakuan kamu ini. Jadi mulai hari ini, kami resmi memecat kamu. Silakan kembalikan kartu tanda pengenal kamu. Ayo cepat kembalikan. Sekarang kamu boleh pergi. Jadi itu sudah ketentuan dari Allah. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi sebaiknya kalian lupakan perasaan kalian. Itu kan Umi Marwah. Kenapa dia ada di rumah sakit ini ya? Setiap saya lihat Umi di TV, saya jadi teringat beberapa tahun yang silam. Saya nggak akan pernah lupa. Itu pasti anak laki-laki Umi Marwah. Ternyata dia sudah tumbuh dewasa. Keluarga Nyonya Elis? Enggak, ini kita keluarga semua. Saya adiknya. Saat ini Nyonya Elis keadaannya kritis. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami minta bantuan keluarga untuk berdoa ya. Apa saya boleh lihat kakak saya dong? Boleh Pak, tapi hanya berdua ya. Umi aja. Baik, silakan. Pertengkaran ini terjadi semuanya karena aku salah paham sama Mas Rehan. Kalau aja aku menolak dibonceng sama Mas Rehan, pasti ini semua nggak akan terjadi.
Aku mau ke musola. Aku mau doain Teteh semoga Teteh cepat sembuh. Gimana pun juga kejadian itu karena aku semuanya. Afifah, kamu nggak perlu nyalain diri kamu sendiri. Aku tahu Uwa, aku tahu Abah. Walaupun kamu nolak aku anterin, Abah sama Uwa akan tetap nyalain kamu. Kamu udah keluar dari rumah, kamu udah melanggar perintahnya Abah. Banyak alasannya. Mas Rehan, aku mohon sama kamu jangan deketin aku lagi. Kamu dengar kan tadi Umi ngomong apa? Apapun yang terjadi kita nggak akan pernah bisa bersatu. Jadi aku mohon sama kamu, tolong kamu lupain aku. Karena aku juga akan melupain kamu. Tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih Ya Allah, jika aku tidak ditakdirkan berjodoh dengan Mas Rehan, kenapa aku harus mencintai dia? Kenapa Engkau mempertemukan aku dengannya, ya Allah? Aku gak sanggup menanggung rasa sakit hati ini. Aku mohon, hilangkanlah perasaanku pada Mas Rehan, ya Allah. namun saat sinarnya datang aku harus meninggalkan semuanya. Ini semua gara-gara Afifah. A menutup hatinya dari perempuan lain demi menunggu Afifah. Tapi apa hasilnya? Mereka tetap gak bisa bersatu. Dan sekarang A malah jadi kayak gini. A, udahlah A, nggak usah sedih terus. Iya A, udahlah gak usah mikirin perempuan itu. Kayak gak ada perempuan lain aja. Kalian mau saya ikut campur. Ini urusan AA. Gimana gak mau ikut campur? Kita kan adanya AA. Kita gak mau ngeliat AA kayak gini terus. Udahlah. AA bilang kalau saya ikut campur bisa. A. Susah banget sih bilangin AA. Udah deh, semoga A nggak kenapa-napa. Kasian dia kalau sedih terus kayak gitu. Ya Allah, berilah kesembuhan untuk Teteh. Umi, awas ya. Kalau sampai Telis nggak ketulungan, Afifah sama Rehan, Abah aduin ke polisi. Teteh, Di mana ini? Sep, Teteh di mana? Mau sakit. Kenapa Teteh ada di sini, Sep? Rehan mana? Rehan nggak apa-apa kan, Sep? Teteh, kenapa sih begitu melek? Nanyain yang enggak. Kenapa nanyain Rehan? Asep teh kumaha? Rehan teh kan keponakan kesayangan Teteh. Teh, maafin Umi ya. Gara-gara Teteh mau nyelamatin anaknya Umi, malah Teteh jadi celaka. Teteh mau pulang, Sep. Teteh nggak mau lama-lama di sini. Asep juga setuju. Nggak usah lama-lama di sini. Biar nggak usah mahal-mahal bayar rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Abah. Masa untuk kesembuhan kakaknya aja kok ngomongnya kayak begitu? Ya udah, Umi yang bayar rumah sakit ya. Umi yang bayar. Ini juga kejadian ini kan gara-gara itu anak kesayangan Umi, ya kan? Bikin celaka, Telis. Jadi Umi yang bayar. Udah deh, sekarang gini. Lebih baik kita tanya ke dokter. Saya tunggu ya. Tanya ke dokter. Kapan Teteh bisa pulang? Ayo sini. Cepat. Selamat sore Bu Elis. Selamat sore. Nggak nyangka ya, akhirnya kita ketemu lagi. Kamu teh saha ya?
Mungkin Ibu Elis lupa sama saya. Tapi saya tidak akan pernah lupa sama Bu Elis. Tadi juga saya ketemu sama anak Ibu. Dia itu sekarang tumbuh dengan tampan ya. Anakku. Dia tahu soal anakku. Sudah lebih Iya dok. Ibu, ini putranya. Ini anak saya dok. Iya Bu. Selamat ya Bu. Anak Ibu laki-laki. Terima kasih dok. Maaf Bu, suaminya ada di sini untuk mengazankan anaknya. Kasihan anakku. Dia akan tumbuh tanpa sosok ayah. Pacarku Mas Rino nggak mau tanggung jawab dan menghilang begitu tahu aku mengandung anaknya. Aduh, aku pun terpaksa menyembunyikan kehamilanku. Maaf dok, suami saya nggak ada di sini dok. Tapi saya boleh minta tolong kan dok? Boleh Bu. Tolong azanin anak saya ya dok. Punten ya dok ya. Bisa Bu. Aduh, sekarang aku harus pergi kemana? Aku nggak mungkin membawa bayi ini. Pasti akan dicemoohin sama keluarga karena lahir tanpa seorang bapak. Aduh, gimana nih? Aduh, ada Asep di dia. Aduh, kumaha ya teh. Padahal aku udah ninggalin keluarga 1 tahun gara-gara anak ini. Aduh, gimana ini ya? Pak Asep? Pak Asep? Pak? Sus, istri Asep sudah melahirkan? Iya, sudah. Tapi bayinya meninggal. Dan sekarang istrinya sedang pingsan karena mengalami pendarahan. Istrinya tahu nggak kalau anaknya sudah meninggal? Enggak, Bu. Belum tahu. Sus, tolong pegang anak saya. Saya minta mohon banget punten. Tolong tukar anak saya dengan anak Asep. Punten. Sebentar. Maksud Ibu mau menukarkan bayi Ibu dengan bayi Pak Asep? Iya. Tapi kenapa ya Bu Elis? Saya dengan Asep kakak adik. Jadi anak saya pasti akan bahagia kalau tinggal dengan keluarga Asep. Dan suster tahu kan, Asep dan Marwah kalau tahu anaknya masih hidup pasti dia bahagia. Mereka bahagia. Bener kan Sus? Tolong punten. Sus. Ini untuk suster. Tapi tolong jangan ada yang tahu ya. Jangan ada yang tahu masalah ini. Punten ya Sus. Iya Bu. Suster? Oh, iya Pak. Apakah istri saya sudah melahirkan? Iya sudah Pak. Selamat anak Bapak laki-laki. Syukurlah. Boleh saya menggendongnya, Suster? Oh iya boleh. Silakan. Aduh. Ganteng banget anak Abah. Umi Marwah pasti nggak tahu kalau anak kandungnya sudah meninggal. Dan anak yang sekarang dia besarkan adalah anak Ibu Elis. Saya mohon, tolong jangan sampai Marwah dan Asep tahu semua ini. Sekarang Rehan udah hidup bahagia dengan keluarga mereka. Tolong jangan ganggu kehidupan mereka, terutama untuk Rehan. Baik, Bu. Rahasia ini akan saya simpan. Asalkan Ibu bisa memberikan saya pekerjaan. Bukannya kamu jadi perawat di sini? Loh, kok Ibu? Bukannya Ibu sudah dipecat? Saya
saya disuruh Bu Elis untuk merawat secara pribadi. Makanya saya di sini. Teteh kumaha aja teh? Hah? Kok pakai perawat tadi segala? Kan ada Umi dengan Afifah. Iya, Sep. Tapi Teteh kepengen dirawat sama suster. Teteh tidak percaya sama Marwah sama Afifah. Tapi kan harus bayar lagi. Ya udah, nanti Umi yang bayar. Suster, kapannya saya bisa pulang? Ibu ada luka dalam, jadi ibu baru bisa pulang 2 hari lagi. Assalamualaikum. Teteh, alhamdulillah Teteh udah sembuh. Iya, Wak. Kita semua yang ada di rumah selalu doain Wak biar cepet sembuh. Iya, Wak. Semoga Wak cepet pulih dan sehat lagi seperti sedia kala. Kalian gak usah sok baik sama saya, ya kan? Kalian mengharapkan saya mati, kan? Apalagi tuh, Afifah. Kamu kecewa, kan? Kalau saya masih hidup, iya kan? Astagfirullahaladzim, Teteh. Justru aku berharap Teteh tuh cepet sehat dan baik-baik aja. Gak usah sok baik juga kamu. Saya udah tahu apa yang ada di pikiran kamu. Udah Teh, jangan marah-marah. Teteh ini stres. Kan Teteh juga baru sembuh. Kamu lagi, Marwah. Kamu juga pengen saya cepet mati, kan? Iya kan? Astagfirullahaladzim. Jadi, semua di rumah ini takut sama Bu Elis. Termasuk Abah juga takut sama kakaknya sendiri. Rehan mana? Semenjak kecelakaan itu, Aryan sering murung di kamar, Wak. Aryan stres. Kamu lihat kan? Kamu lihat kan akibatnya? Ini gara-gara kamu, Afifah. Masih aja begitu sama si Rehan. Kamu lihat, Telis hampir mati. Iya kan? Jadi kamu sekarang nggak usah ngarep-ngarepin si Rehan deh. Di dalam agama juga dilarang kamu tuh sama dia. Kamu terima aja bahwa sekarang kamu itu istrinya Abah. Udah, jangan mikir macam-macam. Ya? Oh, jadi anak kandungnya Bu Elis ada main sama istri mudanya Abah. Mereka itu nggak tahu kalau sebenarnya mereka itu bisa menikah. Tinggalin kami berdua. Saya mau bicara dengan Rehan. Rehan, kasihan kamu nak. Kamu ngelamun. Pandangan mata kamu kosong. Seperti tidak ada gairah hidup. Rehan, kamu kenapa jadi seperti ini? Ya Allah, kenapa anakku jadi seperti ini? Ini semua gara-gara Afifah. Sama-sama Rehan tidak ada gairah hidup. Rehan, Wak mohon sama kamu. Kamu gak bisa terus-terus begini. Kamu harus melanjutkan hidup kamu. Kamu harus move on. Udah deh, sok atuh dilupain si Afifah. Ngapain juga kamu inget-inget dia terus? Kalau perlu, gua akan carikan kamu jodoh yang lebih cantik dari dia. Emang gua peduli? Gua siapa? Orang tua Rehan bukan. Abah sama Umi aja begitu. Kan? Wak teh sayang banget sama kamu. Wak menganggap kamu sebagai anak kandung Wak sendiri. Makanya Wak teh tidak mau kamu menyiapkan hidup kamu. Kamu
harus bangkit, Rehan. Wak, maaf banget. Tapi beneran Rehan lagi pengen sendiri. Wak, Rehan antar keluar ya. Dengerin Uak dulu. Mbak Iris, tolong ya. Rehan, Uak mohon. Kamu harus melanjutkan hidup kamu. Kamu jangan terpuruk seperti ini. Kasihan Rehan. Anak ibu sebenarnya dia bisa memperjuangkan cintanya kepada Afifah. Kan Rehan itu bukannya anaknya Abah Asep, tapi anaknya Elis. Awas kamu kalau berani lagi mengungkit masa lalu saya. Lupakan dia. Lupakan kalau Rehan itu anak kandung saya. Umi tahu kalian sama-sama sedang terpuruk. Tapi waktu yang akan menyembuhkan sakit kalian. Amin, Umi. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi teh mau ngabarin ada berita duka, Umi. Iya, ponakan Umi yang di Garut meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Mang. Ya baik. Umi akan berusaha untuk segera ke sana ya. Assalamualaikum. Umi ada apa? Keponakan Umi yang di Garut meninggal karena kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umi mau minta izin sama Abah untuk bisa taksiah ke sana. Aku ikut ya, Umi. Ya sudah, nanti Umi mintakan izin sama Abah ya. Ya, Umi. Abah, kami berangkat dulu ya. Iya. Berangkat deh. Bener nih Abah nggak mau ikut. Enggak. Nanti pasti kalau sampai di sana keluarga nanyain. Enggak usah. Abah capek, lagian begini kan ngedadak kayak begini. Lagian kan yang meninggal itu keponakannya Umi, ya kan? Kalau Abah ikut pergi, ntar ponakan-ponakan yang lain bagaimana? Pada minta duit, dah malah takor. Enggak lah, Umi aja pergi lah. Kalau gitu kita pamit ya, Bah. Udah, nggak usah pakai salam-salaman segala. Udahlah, salam-salaman segala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jalan. Ngapain kamu masih di sini? Sana pergi. Saya masih ada perlu sama ibu. Udah cepet pergi. Udah perlu apa sih? Gini Bu, saya tuh lagi butuh uang 300 juta untuk membangun rumah di kampung saya, Bu. Kenapa kamu bicara begitu sama saya? Karena saya tahu Bu Elis pasti akan kasih uang itu kepada saya supaya rahasia itu tetap aman. Oh, jadi kamu mulai mengancam saya dan memeras saya, gitu? Oh enggak Bu, enggak. Saya tidak ngancam dan memeras Ibu. Tapi saya cuma mau ingatkan sama Ibu. Kalau rahasia 20 tahun lebih itu ada harganya. Kalau aku ngelawan, dia bisa membocorkan rahasia ini ke Asep dan Marwah. Asep nanti tetap benci banget sama Rehan. Bisa-bisa dia depak Rehan dari rumah ini dan tidak dapat warisan apapun. Bu Elis,
Jadi kapan saya terima uangnya? Nanti malam kamu datang ke kamar tamu, saya siapkan uangnya. Baiklah Bu Elis, terima kasih. Darsi! Iya, Wak. Beliin pecel lele ya buat Wak. Iya, Wak. Abah juga mau. Ya, pecel lele. Iya, Wak. Rehan mau pecel lele? Enggak, Wak. Rehan mau ke kafe. Ya udah pergi deh buru-buru. Kalau perlu jangan balik-balik lagi. Udah pergi. Sep, jangan gitu atuh sama Rehan. Tekan darah daging kamu. Pergi cepat. Uangnya belum, Wak. Pakai uang kamu dulu. Selama ini kalau nyuruh selalu bilang begitu. Tapi uangnya nggak pernah diganti. Cepetan. Iya, Wak. Aja. Pasti Bu Elis sudah siapkan uangnya. Saya akan temui dia sekarang. Gimana sih? Katanya mau ngasih uang. Kok malah tidur? Ini pasti uang sama perhiasan yang dijanjikan Bu Elis buat saya. Tinggali Sep. Sep, dia mencuri Sep. Makanya dia dipecat dari rumah sakit karena mencuri. Apa maksud ibu? Kamu teh tidak usah pura-pura. Kamu sengaja kan ambil semua hartanya Asep, terus kamu masukin ke kamar saya. Kamu mau ngadu domba saya sama Asep, iya kan? Itu nggak benar. Bu Elis kan yang emang mau kasih uang ini kepada saya. Kamu nggak pakai pikiran deh. Nggak pakai pikiran kamu ya. Kamu pikir kakak saya bodoh apa? Ngasih harta sebanyak itu buat kamu? Hah? Bodoh, ya? Udah Sep, cepat bawa dia ke kantor polisi. Biar di penjara, Sep. Bawa. Saya akan bawa kamu ke kantor polisi biar di penjara sekalian kamu. Jangan, Abah. Saya nggak mau di penjara, Abah. Saya tidak mau pencuri berkeliaran di rumah saya, tahu? Kamu belum tahu siapa saya, Rilis. Kamu pikir kamu bisa memeras saya? Saya bukan pencuri, Abah. Saya nggak bohong, Abah. Ibu Elis menjogok saya dengan uang 300 juta supaya tidak mengatakan rahasianya dia. Rahasia apa? Sep, jangan dengerin dia, Sep. Dia tuh membohong. Dia bohong semuanya, Sep. Abah harus percaya sama saya. Saya tidak bohong, Abah. Bu Elis memberikan uang ini supaya saya tidak mengatakan kalau Rehan itu adalah anak kandung Bu Elis. Saat Umi melahirkan dan anaknya meninggal, di saat bersamaan Bu Elis juga melahirkan dari hubungannya dengan pacar gelapnya. Dan saya disuruh menukar anak Bu Elis supaya anak Bu Elis mendapatkan masa depan yang baik. Teh tolong Teh. Teteh jujur. Apa betul begitu? Rehan itu anak Teteh yang ditukar dari anak Asep yang meninggal. Jawab atuh Teh, ulah cicing wae. Lebih baik Abah tes DNA saja supaya ketahuan kalau Rehan itu bukan anaknya Umi, tetapi anak kandung Bu Elis. Ngomong atuh Teh, apa bener? Cok ngomong atuh, lah cicing wae Teteh. Aduh, kumaha ya Teh? Maafin Teteh, San. Waktu itu Teteh kalut. Karena pacar Teteh tidak mau menikahi Teteh. Juga Teteh tidak mau lihat Mawar sedih karena kehilangan anak. Makanya Teteh menukar anak kita. Kalau Rehan dan Afifah tahu soal ini,
pasti mereka senang dan kembali melanjutkan hubungan asmara mereka. Kemudian Afifah berusaha lagi cerai dari Abah dan menikah dengan Rehan. Enggak. Rahasia ini harus tetap disimpan, dikubur selamanya. Sini, bawa sini barang. Sekarang kamu ikut Abah. Kamu akan membusuk di penjara supaya rahasia ini tidak terbuka. Jangan, Abah. Saya nggak bersalah, Abah. Jangan.